Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan berupa nikmat iman, Islam, dan ihsan. Tak lupa salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, dalam kegiatan pesantren Ramadan, saya sedikit akan menyampaikan tema yang berjudul puasa, perspektif syar'i dan sosial. Ibadah puasa ini merupakan suatu ibadah yang dilakukan setiap umat Islam, terutama di bulan Ramadan. Jadi ibadah puasa di bulan Ramadan ini dari dulu sampai sekarang itu sudah diwajibkan, yang mana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa di bulan Ramadan itu wajib. Itu diwajibkan dari umat dahulu sampai sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, itu tujuan akhirnya yaitu la'allakum tattaqun, sehingga kita dapat bertakwa, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa maksud puasa perspektif syar'i ini? Puasa dari segi bahasa yang artinya menahan, berarti menahan lapar, menahan haus, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun tidak hanya itu, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan haus, tetapi banyak sekali keutamaan di dalam bulan Ramadan ini yang perlu kita laksanakan, sehingga di situ akan menumbuhkan ketakwaan, akan menumbuhkan suatu kebaikan yang dimana kalau kita laksanakan akan berbuah pahala. Nah, tujuan akhirnya ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu ada perubahan. Yang tadinya misal masih jarang melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, orang tersebut
semakin rajin dalam melaksanakan ibadah. Itu tentu yang diharapkan. Ketika orang tersebut yang sebelumnya jarang membaca Al-Quran, kok di dalam bulan Ramadan orang tersebut rajin dalam membaca Al-Quran, inilah yang seharusnya yang diharapkan. Ketika seseorang telah selesai berpuasa, di situ ada perubahan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan yang penuh berkah, dikatakan sebagai bulan yang banyak sekali pahalanya. Maka ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwasanya dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melihat hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan Ahmad, kalau kita memahami bahwasanya surga itu dibuka secara logika, kalau kita melaksanakan suatu ibadah di bulan Ramadan itu akan gampang memperoleh pahala. Ketika kita memperoleh pahala, memperbanyak kebaikan, tentu Allah akan memberikan hadiah berupa surga, karena pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Namun kembali kepada diri kita. Dimaksud dari hadis itu, di dalam bulan Ramadan ini sayukyanya kita harus banyak-banyak melaksanakan ibadah, sehingga orang itu lupa akan godaan setan, akan bisikan-bisikan setan. Jadi orang itu bisa fokus beribadah di dalam bulan Ramadan ini, sehingga Allah menjanjikan pintu surga dibuka. Maka kita harus bisa memanfaatkan hal ini, berbanyak melakukan ibadah, berbanyak melakukan kebaikan. Jadi intinya puasa perspektif syar'i, di mana kita menjalankan puasa dengan tujuan akhir itu kita bisa memperoleh kebaikan yang tadinya tidak mampu melaksanakan ibadah dengan rajin. Ketika kita di bulan Ramadan, kita terus melaksanakan ibadah, yang artinya di situ kita ada perubahan. Dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 183, diakhiri dengan la'allakum tattaqun, sehingga kita benar-benar bertakwa. Kemudian puasa perspektif sosial. Dalam bidang sosial, interaksi terhadap seseorang, di bulan Ramadan ini banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang bila mana kita laksanakan, tentu itu akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Contohnya apa? Contoh sikap sosial tentang kedermawanan. Kedermawaan seseorang itu ketika dilaksanakan di bulan Ramadan, contohnya memberikan hidangan kepada orang yang berpuasa. Nabi telah mencontohkan itu ketika ada seseorang yang memberikan hidangan berupa makanan, minuman bagi orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan memperoleh
pahala dari orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang tersebut. Itu contoh sederhana. Contoh yang lain tentang sosial, tentu kita sering bersinggungan dengan seseorang. Nah, bagaimana ketika kita bertemu dengan seseorang, kita mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga ucapan kita. Nah, di sini kita harus mempunyai sikap di mana perkataan atau ucapan, kalau kita tidak mampu menjaganya, kemudian sampai menyakiti orang lain, maka itu akan mengurangi pahala puasa kita. Secara kita berpuasa, di situ kita belajar yang namanya sikap sabar. Dari kita sahur sampai nanti kita berbuka, itu merupakan waktu yang tidak sedikit. Maka di sini kita belajar bersabar. Bagaimana caranya mengkondisikan diri kita agar dalam menjalankan ibadah puasa itu bisa lancar, bisa mendapatkan pahala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya kita berpuasa itu hanya merasakan lapar, hanya merasakan haus saja, tetapi di dalam bulan Ramadan itu kita menjalankan puasa benar-benar kita mampu menjaga puasa kita hingga berbuka nanti dalam keadaan yang baik, tanpa mengurangi pahala puasa kita saat itu. Jadi berkenaan dengan puasa, perspektif syar'i dan sosial tentu itu saling berkaitan. Ibadah puasa yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, yang di dalamnya banyak sekali pahala, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang jika kita laksanakan akan memperoleh pahala. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan puasa, perspektif syar'i dan sosial. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya tentunya, dan semoga bagi semuanya yang mendengarkan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan yang keliru atau salah. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.